Wah, Masya Allah banget ya untuk pertanyaan pertama. Alhamdulillah udah dijawab sama Ustadz Yazid dengan nasid-nasid indahnya. Ada yang ingin bertanya lagi? Boleh? Yang teteh? Boleh suara? Bagaimana tadi pertanyaannya? Oh, boleh. Nih Ustadz, tonton. Untuk pertanyaannya, intinya mah bagaimana cara untuk istiqomah menjalankan takwa, karena banyak dari kita susah untuk istiqomah. Subhanallah, pertanyaannya luar biasa. Mungkin sebelum saya jawab, nanti mungkin ada syekh yang bisa menambahkan ya. Ini hanya sekedar menanggapi bagaimana caranya supaya istiqomah ya dalam bertakwa. Dalam buku kitab-kitab sufi yang saya pelajari, bahwa ada tahapan dalam beristiqomah. Yang tahapan pertama adalah kita bertaubat kepada Allah. Bertobat kepada Allah, sering-sering bertobat. Segera banyakin istighfar. Dengan banyak istighfar, maka hati kita akan lembut. Itulah pintu pertama seorang menuju kesucian. Karena Allah telah Maha Pemurah. Wahai hambaku, seandainya engkau membawa dosa sebesar atau sebanyak 7 langit dan 7 bumi, kemudian kau datang kepadaku memohon ampun, maka aku ampuni, asal tidak musyrik, katanya. Jadi yang pertama, pintu pertama menuju istiqomah adalah taubat. Pintu yang kedua yaitu tadribat, yaitu berlatih. Berlatihlah kita terus menerus. Karena para ulama, para solihin juga berlatih terus. Mereka merasa tidak mampu, bahkan merasa amalnya seakan-akan tidak akan diterima. Karena itu berlatih dengan 2 sifat, yaitu khauf dan roja. Khauf artinya bagaimana kita melatih diri untuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Roja artinya kita berharap kepada Allah. Jadi pintu pertama adalah taubat. Yang kedua adalah usahakan kita memiliki rasa khauf. Dan yang ketiga, hendaknya kita senantiasa memiliki roza, berharap kepada Allah. Kan ada nasidnya itu ya. Ada nasidnya ya kan? Ya. Seorang mujahid mesti dia harus belajar. Harus belajar. Jadi tidak mungkin orang itu bisa menjadi mujahid tanpa belajar. Gitu. Hai mujahid muda, maju ke hadapan, sibakan penghalang, satukan tujuan, kibarkan panji Islam dalam satu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan istiqomah, karena istiqomah ini sesuatu yang hebat sekali. Al istiqomah khairum min alfi karomah. Orang yang istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keajaiban. Itu. Kecerdasan, kehebatan bisa dikalahkan dengan orang yang istiqomah. Itu. Ketakwaan bisa diraih dengan istiqomah. Sedangkan yang keempat yaitu tadhiyah. Pintu yang keempat yaitu tadhiyah, artinya pengorbanan. Seorang yang ingin belajar istiqomah mesti dia mau berkorban. Korbankan apa? Ada korban jihad kamu adalah dengan harta dan jiwamu. Jadi kita harus berkorban. Mungkin waktunya yang seharusnya habis sholat Allahumma lantas jalan, gitu kan?
Sekarang mah Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Nah, istiqomah. Itu. Pintu yang terakhir yang saya pahami, yang pertama adalah tobat, yang kedua khauf, yang ketiga roja, yang keempat apa tadi? Tadhiyah. Ya, harus mau berkorban. Jangan gara-gara sakit, gara-gara yang tidak begitu berat, kita sudah nggak mau hadir di majelis taklim. Meninggal di jalan Allah. Bagaimana meninggal di jalan Allah? Orang sakit sedikit sudah alasan, nggak mau jihad. Nah, itu. Justru ketika hujan badai lebat kita seneng kan? Itu kan ada nasidnya. Gimana lagunya tuh nasidnya? Bingkai kehidupan itu. Nah itu, mengarungi samudra kehidupan, kita ibarat para pengembara. Hidup ini adalah terus tuh tidak boleh berpangku tangan. Waktunya wirid-wirid gitu. Waktunya berjuang. Ya, setiap tetes peluh dan darah tak akan sirna ditelan masa. Tergores luka di jalan Allah kan menjadi. Baru jatuh dari motornya sudah nggak muliko lagi. Jatuh sudah. Gitu ya. Allahu ghayatuna, ar-rasul qudwatuna, Al-Quran dusturna, al-jihad sabiluna, al-mautu fi sabilillah asma amanina. Itu sebagai bingkai kehidupannya. Ya. Jadi pertama taubat. Hayo kita bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua apa tadi? Khauf dan roja. Ya. Yang ketiga, yang keempat tadhiyah. Dalam bingkai 5 bingkai kehidupan. Itu barangkali insya Allah kalau begitu. Dan yang terakhir, ini sangat penting, bergaulah dengan orang-orang yang istiqomah. Orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang punya ilmu gitu. Alhamdulillah ya, kita teman-teman kita, bahkan guru-guru kita itu baik sekali dengan kita ya. Seperti teman aja. Tuh luar biasa pokoknya. Jadi kita harus senantiasa istiqomah. Wah, Masya Allah banget ya untuk pertanyaan pertama. Alhamdulillah udah dijawab sama Ustadz Yazid dengan nasid-nasid indahnya. Ada yang ingin bertanya lagi? Boleh? Yang teteh? Boleh suaranya agak dikerasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mau diulang lagi pertanyaan? Ya, sama antum dulu kan, metodenya kan antum dulu barangkali. Boleh. Padahal lagi kan. Ini. Oh, syariat.
remaja atau di mahasiswa. Yang intinya gimana sih Ustaz biar kita nggak baper ketika kita berdakwah di kampus kayak gitu, karena kan di kawasan kampus itu orang-orangnya udah bebas banget gitu ya. Jadi bagaimana sih kita untuk berdakwah biar kita nggak baper, benar gak Teh? Nah kayak gitu Ustaz. Wah masuk live ini keren. Keren ya. Ini yang jawab mah harus Murabi aneh. Ya sudah berhasil nih. Tapi baiklah, mungkin nanti di belakang kita diperbaiki oleh Murabi. Subhanallah. Sebuah pertanyaan yang luar biasa. Mari kita kasih aplaus, takbir. Subhanallah. Ini pertanyaan ini juga sering saya tanyakan kepada forum ya, yaitu pertanyaan bagaimana supaya tidak baper dalam dakwah. Alhamdulillah, pertanyaan ini sudah saya tanyakan 2 kali, 3 kali kepada saat-saat pertemuan besar. Jawabannya apa? Supaya tidak baper, ada dalam surat mana tadi Quran saya? Ali Imran, yaitu di mana ketika Nabi Musa alaihi salam mau berdakwah, dia merasakan betapa bapernya menghadapi Fir'aun. Kemudian Allah menurunkan sebuah doa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Rabbi shrahli, lapangkanlah dadaku. Nah, ketika saya bertanya kepada pertanyaan yang sama, bagaimana supaya tidak baper, yaitu doanya. Jadi seorang dai itu harus lapang dada. Kalau nggak mau lapang dada, jangan jadi dai atau daiyah. Itu pertanyaan jawabannya menusuk sekali ke saya. Dan teman-teman ketawa. Emang sering sekali teman kita juga membuat kita sakit hati. Sudah gak bantuin, ngomelin, giliran salah ditunjuk ke kita. Itulah fenomena dalam dakwah. Makanya kita harus kembalikan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami lapang dada. Ini syarat orang dai, harus punya lapang dada, salamatus sodr. Memang dalam teori gampang ya dikatakan, tapi dalam praktek butuh perjuangan. Gitu. Rabbi shrahli sadri. Yang kedua, wa yassirli amri. Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Ketika kita dimudahkan urusannya oleh Allah, insya Allah tantangan-tantangan dakwah bisa kita hadapi dengan santai. Dan saya menemukan keajaiban. Mungkin ini bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman. Ketika ada masalah, katakan, pasti ada solusinya. Dan udah itu berkali-kali saya buktikan. Dan ini juga dapat materi dari Pak Haji Harun. Ketika ada masalah jangan takut, pasti ada solusinya. Misalnya ibu, masalah dompetnya ketinggalan di mana gitu. Kita husnudzon sama Allah, tahu-tahu pasti ada solusinya. Sebenarnya masalah itu memang ada solusinya gitu. Sering kita, apalagi bapak-bapak yang udah umurnya seperti Pak Mugri gitu.
Buku kacamata di depan dicariin kan, kacamata ini di mana? Dipakai kacamatanya ya, dicariin nanti. Sudah 50 tahun ke atas lah. Yang udah kepala 5 lah. Sekala kepala 4 juga sering lupa ya kunci. Marah-marah istri. Mi kunci di mana, Mi? Mi kunci di mana? Padahal kunci ada di tempat biasa katanya itu. Jadi belum menemukan solusi ketika kita liko dengan murabi, berarti belum mendapatkan nikmatnya berdakwah. Saya sering datang gitu, liko, duduk, tiba-tiba murabi ngomongin masalah saya, padahal dia mah nggak tahu masalah saya. Oh, udahlah gitu. Berarti sudah, itulah namanya Al-Quran menjadi solusi. Gitu. Ini banyak masalah, gak mau datang ke majlis. Ini yang bermasalah lagi. Masalah membawa masalah itu namanya. Jadi seperti itu. Terus berjuang, ukhti ya. Jangan putus asa. Dan jangan jauhi murabi. Deketin terus, apalagi kalau belum punya jodoh. Deketin gitu. Tinggal minta ke murabi. Jangan pacaran. Deketi murabi, insya Allah murabi masih yang terbaik. Itu barokah. Gitu. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama berdoa kepada Allah agar dilapangkan dadanya. Yang kedua akan dimudahkan urusannya. Dan yang ketiga tadi yakini bahwa husnudon kepada Allah pasti ada solusinya setiap masalah. Jadi ada selalu solusi. Husnudonlah kepada Allah. Apalagi kalau kita dekat dengan murabi, dekat dengan ustadz, dengan ikhwan, akhwat, kita bisa curhat dakwah gitu ya. Curhat dakwah. Kalau ada masalah dulu sering curhat ke syekh. Kalau teman-teman yang gagal dalam pernikahan itu rata-rata nggak mau curhat ke syekh. Gimana nih, saya punya masalah gini di keluarga. Datang ke masjid, cari orang syekh yang kira-kira dipercaya, kita ngobrol. Oh, mau punya rumah, saya juga datangin 40 orang. Kok pengen punya rumah, gimana caranya? Ada abri, kerjanya berapa tahun udah punya rumah? Wah, saya udah 15 tahun baru punya rumah. Oh, saya mau baru sebentar ini. Pengen jadi pegawai negeri juga begitu. Ya, teman-teman udah pada diangkat, sekelas diangkat, saya kok enggak gitu. Saya menyupir angkat baiklah. Ya Allah, kita doa sama Allah. Kita berdoa, datang ke murabi, hei, kalau kamu ingin dapat pekerjaan, datangin orang, datangin yang punya kerjaan, gitu. Yang punya perusahaan itu Allah, gitu. Datangin Allah, bertobat lagi tadi ya, bertobat, terus bergaul lagi dengan orang-orang yang baik, terus. Sehingga kita tetap istiqomah dari tahun 1992 sampai sekarang masih ada di gerbong dakwah ini. Ya, mudah-mudahan tetap istiqomah sampai wafat ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyak itu, rintangannya banyak. Datang ke sini 2 tahun itu enggak kok, paling datang aja gitu. Datang aja ke DPD ya. Nah, itu anggap saja sebagai tarbiyah, tadhiyah. Pokoknya setiap minggu ada orang yang mengundang, saya datang. Sebagai tadhiyah, kan ketemu lagi dengan teman, ketemu lagi, akhirnya kan nyambung juga. Oh, ini orang sungguh-sungguh nih. Itu. Jadi harus ada tadhiyah diri kita, ada tarbiyah dzatiyah, tarbiyah diri sendiri. Yang suka baper begitu. Itu. Ya. Jadi seperti itu. Yang terakhir, supaya kita tidak baper, tambah wawasan, baca buku. Nah, kan ada lagunya. Yuk kita baca buku, yuk kita baca buku. Buku adalah guru yang tak pernah marah. Buku adalah guru yang tak pernah putus asa. Yuk kita baca buku gitu.
Kita kalau datang ke rumah Syekh ya, bukunya banyak banget. Saya juga banyak, sudah dibaca belum? Belum. Kalau ada masalah baru dibaca gitu. Gitu. Jadi menambah ilmu ya Ukti ya. Terus pelajari apa kelebihan dan kekurangan daripada kita memiliki sifat baper itu. Gitu. Ya barangkali itu aja Kang. Ya siap Ustaz. Ini kayaknya terakhir nih, Ustaz, ada yang ingin bertanya lagi? Nah, wah. Waduh. Karena nasib terus. Saya tentang misalnya kita kegiatan yang ini, kemudian kita pasti di sosial media ya untuk bermaksud lulus ya dan maksimal kasih sendiri. Tapi ada aja kayak komen dari teman-teman atau orang lain kayak nganggapnya itu kayak apa sih di posting gitu soal ini gitu, bagaimana gitu ya. Terus untuk cara menanggapinya kayak gimana gitu? Terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh anak-anak muda zaman sekarang, Ustaz. Karena kan zaman sekarang zaman digitalisasi gitu ya. Kita berdakwah bisa lewat mana aja, terutama di media sosial gitu ya, Pak Faisal. Terus ini banyak orang-orang yang berpikir ketika kita menyebarkan dakwah seperti itu, orang-orang berpikir, wah lu soalim banget kayak gitu, Ustaz. Kayak gitu. Nah itu bagaimana sih tanggapan kita untuk menanggapi hal-hal yang seperti itu? Saya tadi. Nah, soalnya banget itu. Iya, soalim banget. Pak Budi. Daripada lu sok kafir. Bangga jadi kafir. Oh ini udah ada ya? Oh, iya. Oh cariin mana katanya ini. Iya. Ini mau dikasih itu. Nyariin mana itu? Tuh bisa ada suaranya. Iya, sudah 50 tahun ke atas begitu ya. Buku udah dikasih, bilangnya belum aja. Baik, pertanyaan yang luar biasa kita upload tahmid. Tahmid gimana uploadnya? Alhamdulillah. Kita kasih upload tahlil. Kita kasih upload. Tasbih. Subhanallah. Pertanyaannya Gimana tanggapan kita kalau misalkan kita ngepost dakwah dibilang soalim? oh iya. Bagaimana tanggapannya kalau kita mengupload hal-hal yang baik di WA misalnya atau di Facebook? Nah, itu malah bagus. Tanggapan saya memang begitu sekarang bagus. Kalau ada yang bilang sok alim, kita bilang aja dalam hati, alhamdulillah, berarti dia calon mendapat hidayah. Karena apa? Karena banyak orang yang punya grup baik tetapi tidak pernah membaca. Begitu banyak tausiah yang disampaikan oleh guru kita, wah kebanyakan nggak selemot, hapus saja nggak pernah dibaca. Nah itu. Jadi jangan khawatir kalau ada yang bilang sok alim lah upload seperti itu. Memang seharusnya kita seperti itu dakwah. Karena kita bisanya dakwah seperti itu ya seperti itu. Itu. Jadi harus tetap salamatus sadar, harus lapang dada, jangan baper. Kalau baper langsung berhenti, enggak lah. Ntar dibilang sok alim. Ya daripada sok alim, mending kamu sok bodoh. Ya. Jadi seperti itu. Lanjutkan. Pemuda harus melanjutkan. Wabil khusus nanti ada pelatihannya dari Pak Rizky ya. Pelatihan itu apa namanya? Media ya. Pelatihan media dari untuk mahasiswa untuk LP3M biasanya ada pelatihan bagaimana membuat media. Dulu saya aktif menulis tuh. Menulis berbagai lembaran LP3M. Itu.
bikin lembaran. Nah, sekarang ini kegiatan menulis seperti itu jarang ya. Nah, sekarang alhamdulillah saya juga sudah menulis, sudah dapat 5 buku dengan Ibu Ika, istri Pak Jamari. Kemudian kita juga kemarin menulis tentang menyusun buku juz amma gitu. Itu udah diprogram selama 3 tahun baru terwujud gitu. Jadi lanjutkan, hanya sekedar men-share ya, tapi dibaca dulu ya. Khawatirnya enggak ini yang kurang bagus di-share juga ya. Jadi bagus itu. Lanjutkan, dakwah bil qalam. Gitu. Ya, dakwah dengan pena, dengan share ya. Gitu. Kan suka ada terima kasih sudah menonton channel YouTube gitu kan. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe-nya enggak? Subscribe-nya enggak? Subscribe-nya. Begitu kan? Agar kita memiliki kreatif, semangat yang tinggi gitu. Jadi jangan khawatir. Lanjutkan. Itu salah satu bentuk, niatkan karena Allah, salah satu bentuk dakwah. Ya, belum lama ini saya juga disuruh sama murabi, minimal kita men-share. Kalau kita nggak punya mad'u ya, tidak punya ini, kita men-share hal-hal yang baik. Begitu ya Pak Kiai. Wah, di sini Pak Kiai nonton ini. Kiai Imam Bajuri ini. Dilanjut. Sudah kali ya, udah siang. Tapi siapa tahu ada lagi. Materi pertama atau materi pada pagi hari ini, masya Allah sungguh spektakuler yang dibawakan oleh pemateri kita yang masih muda, Ustadz Yazid, aktivis Palestina. Insya Allah untuk yang 3 penanya tadi, insya Allah mendapatkan door prize yang insya Allah disiapkan oleh panitia. Mau dikasih sekarang atau gimana? Langsung ya. Ustadz habisnya tadi ke kamar mandi deh. Gimana jadinya? Oh, Langsung aja Ustadz. ya silakan yang tadi tanya maju ke depan. Wah, masya Allah, ini untuk hadiahnya, hadiah Al-Quran, masya Allah, ini insya Allah sangat Subhanallah. bermanfaat, apalagi bagi anak-anak muda sekarang yang wah, masya Allah. Boleh yang tadi bertanya, kalau yang ahwat di sana aja atau di sini juga? Di sana aja. Di sana aja ya. Untuk yang ikhwan dulu boleh? 2 orang yang akan diserahkan oleh Ustadz Agus sama Ustadz Yazid. Boleh Ustadz Agus untuk menyerahkan door prize-nya yang insya Allah bermanfaat ya. Hadiahnya masya Allah. Saya kalau nggak jadi MC mah anjing. Masya Allah. Apalagi kalau misalnya berbicara tentang media sosial, kita berdakwah seperti menembus beberapa kepala dengan media sosial. Karena kita berdakwah, kita bisa ikut berpartisipasi seperti Idul Fitri dan perang pemikiran kita lewat media sosial. Kalau kita berdakwah secara langsung mungkin dapatnya 1-2 kepala aja. Kalau misalnya di media sosial itu bisa beratus-ratus kepala ataupun beribu-ribuan kepala dengan menggunakan aplikasi-aplikasi. Satu lagi Ustaz. Insya Allah, masya Allah. Semoga bermanfaat bagi penerima. Insya Allah dibaca sampai akhir ayatnya. Jangan disimpan sampai besar, bukunya dibaca sampai akhir. Masya Allah. Untuk yang awal dikasih sama siapa Ustaz? Ada Ustaz itu? Ada. Aduh. Ini Syah Mukri. Saja ini adanya boleh menyerahkan Al-Qurannya kepada